Tidak akan membiarkanku kabur. Sombong sekali, nak. Kalau kau tidak mengandalkan nyawa logam itu, aku bisa menghajarmu sampai mati dengan sekali tampar. Petik 2. Seru si barbar tua itu. Jenderal yang kalah hanya bisa pamer, kata Lu Ming santai, dengan nada meremehkan. Kemudian ia melirik para barbar lainnya dan berkata, kalian di sini untuk tanda di tebing. Kukatakan padamu, tanda ini dapat membantu orang memahami faktor kekuatan dewa asli dan seni rahasia asli. Setelah lebih dari 10 hari pemahaman, kekuatan dewa asli telah beralih dari kebangkitan kedua ke kebangkitan ketiga. Saat Lu Ming selesai berbicara, sebuah lingkaran matahari muncul di telapak tangannya, dan atmosfer kuno yang kuat dari banjir dan kelaparan keluar. Inilah kekuatan matahari. Memang benar bahwa faktor kekuatan dewa asli telah bangkit 3 kali. Bocah ini telah mengendalikan beberapa jenis kekuatan. Beberapa waktu lalu, kami bertarung dengannya, tetapi kekuatannya masih terbangun untuk kedua kalinya, dan sekarang benar-benar mencapai 3 kali lipat. Seorang barbar tua yang pernah berurusan dengan Lu Ming sebelumnya meraung dan terkejut. Namun, matanya semakin panas. Apa, dalam lebih dari 10 hari, itu telah berubah dari kebangkitan kedua menjadi kebangkitan ketiga. Fungsi ini, pernah dikatakan oleh para barbar tua, mata para barbar lainnya bahkan lebih panas. Khususnya, mata Mung penuh dengan cahaya. Ia memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan dan sangat yakin bahwa bakatnya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Lu Ming dapat membuat kemajuan pesat dalam lebih dari 10 hari. Kemudian ia akan mengerti dan mendapatkan lebih banyak, yang akan membuat kekuatannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kau tidak bisa membayangkan, aku akan menghancurkannya, haha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju tebing. Dengan sebuah pukulan, tampak seperti ia akan menghancurkan tebing itu. Tentu saja, Lu Ming berpura-pura semua ini. Awalnya, ia berbicara tentang keuntungan tebing itu, lalu ia tergila-gila menghancurkan tebing itu, berpura-pura dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan kemudian ia tergila-gila menghancurkan tebing itu agar para barbar tidak bisa mendapatkannya. Dengan cara ini, para barbar akan mempercayainya. Benar saja, melihat Lu Ming bergegas menuju tebing, para barbar itu terkejut. Anak itu akan menghancurkan tebing itu. Dia akan mati dan tidak akan membiarkan kita mendapatkannya. Dia sengaja mengatakan bahwa fungsi tebing itu untuk membuat kita marah. Sialan, hentikan dia. Para barbar itu meraung. Ayo pergi, ayo kita saling bunuh. Mung meraung, tubuhnya meledak dan membunuh Lu Ming. Hal yang sama berlaku untuk barbar lainnya. Ketika Lu Ming bergerak, mereka bergerak, berubah menjadi puluhan cahaya pelangi dan membunuh Lu Ming. Lebih dari 50 orang barbar bergegas menghampiri Lu Ming. Dalam sekejap, mereka menyerbu ke dataran. Selesai, mata Lu Ming berbinar. Ia sengaja berpura-pura menghancurkan tebing, yaitu menarik semua orang barbar ke dalam jangkauan formasi. Jika tidak, pihak lawan mungkin hanya akan mengirimkan beberapa orang untuk membunuhnya. Dalam hal ini, meskipun ia mengendalikan formasi besar, ia hanya bisa membunuh sejumlah kecil orang barbar, dan yang lainnya akan tetap ketakutan. Ini bukan yang ia inginkan. Yang ia inginkan adalah membunuh semua orang barbar ini. Benar saja, semua orang barbar ini menyerbu ke dalam area formasi besar, seperti yang diharapkan Lu Ming. Tubuh Lu Ming tiba-tiba berhenti dan jantungnya mulai berdetak kencang. Di semua sisi tanah datar, rune yang padat tiba-tiba muncul. Rune yang tak berujung memenuhi udara dan terjalin menjadi susunan yang besar. Sebuah pedang besar terkondensasi di kepala Lu Ming. Lu Ming menggenggamnya, lalu menebasnya dengan pedang di punggung tangannya. Sebuah pedang ki yang besar ditebaskan. Beberapa barbar menanggung bebannya. Mereka terpotong oleh pedang ki. Tanpa berteriak, mereka terpotong menjadi beberapa bagian. Dan kemudian pedang ki yang merusak menerjang tubuh mereka yang hancur, mencabik-cabik tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Setelah membunuh beberapa barbar dengan satu pedang, Lu Ming terus membentuk, mengayunkan pedang besar, lalu menebas dengan satu pedang. Puff, darah berceceran di mana-mana, dan beberapa barbar terbunuh. Semua ini terjadi dalam sekejap, lebih dari selusin barbar tewas di tangan Lu Ming. Ini formasinya, sialan, ini susunannya. Bagaimana mungkin ada formasi di sini? Anak ini yang memimpin formasi. Mundur, para barbar meraung ketakutan. Jika ingin mundur, mundurlah dari jangkauan formasi. Mereka tahu mereka ditipu. Lu Ming sama sekali tidak berniat menghancurkan tebing itu. Mereka melakukannya untuk membawa mereka ke dalam jangkauan formasi. Sejak awal, mereka dituntun oleh Lu Ming. Sudah terlambat jika kau ingin kembali. Ketika Lu Ming menekan dengan satu tangan, rune di tanah datar menjadi lebih kuat, mengembun menjadi lebih banyak ki pedang kecil, dan membunuh secara vertikal dan horizontal. Beberapa barbar, yang lemah dalam kultivasi, tertusuk dan tertancap di sarang tawon dan mati. Ada lebih dari 50 barbar, hanya selusin barbar yang kuat, menghalangi ki pedang kecil itu, dan bertarung mati-matian. Orang tua, tidakkah kau ingin membunuhku? Ayo. Sambil memegang pedang besar, Lu Ming menatap seorang barbar tua dan membunuhnya. Baru saja, orang tua barbar ini yang paling vokal. Apa gunanya mengandalkan formasi? Kalau kau punya kemampuan, mundur saja dari formasi. Teriak para barbar tua itu. Kalian,
begitu banyak orang mengepungku, dan beraninya kalian berkata, sungguh tak tahu malu, mengirim kalian ke jalan. Di bawah pedang, Lu Ming menyeringai kejam. Ah, si barbar tua itu meraung dan berusaha sekuat tenaga mengeluarkan semua potensi perlawanannya, lalu melancarkan serangan ke arah pedang raksasa itu. Namun, dengan satu tebasan, para barbar tua itu menjerit dan tak berdaya. Separuh tubuh mereka hancur berkeping-keping, terluka parah, dan setengah mati. Tolong aku, para barbar tua itu meraung ketakutan. Namun, tak seorang pun memedulikannya. Orang lain berjuang melawan formasi besar itu. Jika mereka ingin bergegas keluar, siapa yang akan menyelamatkannya? Aku berharap dia bisa menghentikan Lu Ming sebentar, agar mereka punya lebih banyak waktu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Pergilah, Lu Ming acuh tak acuh. Tidak, para barbar tua itu meraung putus asa, lalu mereka ditenggelamkan oleh pedang raksasa dan berubah menjadi abu terbang. Setelah membunuh para barbar tua, Lu Ming terus membunuh barbar lainnya. Saat ini, dengan berkat dari formasi tersebut, kekuatan Lu Ming sungguh luar biasa. Ia berhasil membunuh dua pedang barbar tua itu. Puff! Sepanjang perjalanan, Lu Ming membunuh beberapa barbar kuat. Saat itu, hanya tersisa kurang dari 10 barbar. Ceritanya panjang. Sebenarnya, itu hanya terjadi dalam beberapa tarikan napas. BR lebih besar dari, kalau tidak, kita akan melawan balik bersama. Omong kosong, aku akan membunuhmu dulu. Kata Lu Ming dingin dan membunuh Man Ke dengan pedangnya. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa Mung adalah dewa barbar terkuat, tetapi sekarang ia menyadari bahwa Mung akan keluar dari jangkauan formasi besar tersebut, yang membuat Lu Ming sedikit ketakutan dan membunuhnya tanpa ragu. Melihat Lu Ming datang, Man Ke ketakutan dan meraung, tubuh Man Shen, pedang liar. Mung berteriak, dan tubuhnya membengkak dan berubah menjadi setinggi 1 kilometer. Man Ke meraung dan berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 1000 meter. Inilah tubuh Man Ke. Lu Ming pernah melihat Man Ke beraksi sebelumnya. Namun, tubuh Man Ke agak berbeda dengan Man Ji. Tubuh Man Ke masih diselimuti lapisan pelindung batu, tetapi pelindung batu itu sebening kristal dan berkilau. Tampaknya lebih canggih. Di saat yang sama, ia memegang pedang perunggu sepanjang ratusan meter, yang merupakan rahasia aslinya. Man Ke berteriak, dan pedang perunggu raksasa itu pun terpotong. Ki pedang kecil meledak satu demi satu. Bang! Pedang perunggu Man Ke, bersama dengan pedang raksasa yang terkondensasi dari formasi Lu Ming, mengeluarkan suara yang mengerikan, dan ki pedang yang tak berujung berhamburan kemana-mana. Kemudian, tubuh Man Ke bergetar hebat dan mundur berjajar. Ki pedang kecil itu memanfaatkan kesempatan untuk menusuknya, menghasilkan suara emas dan besi yang saling berbenturan. Percikan api melesat ke segala arah, dan ia tidak berhasil menembus pertahanan Man Ke. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Lu Ming juga terkejut. Begitu ia bertarung, ia menyadari bahwa kekuatan Mung sungguh luar biasa. Prestasinya telah mencapai puncak Raja Dewa. Terlebih lagi, faktor kekuatan dewa aslinya bahkan telah bangkit lebih dari 3 kali, dan telah mencapai kebangkitan yang mengerikan sebanyak 4 kali. Terlebih lagi, ia juga menguasai seni rahasia aslinya, dan kekuatan bertarungnya telah melawan langit. Para barbar tua itu berada jauh darinya. Jika Lu Ming tidak menggunakan formasi, ia jelas bukan lawan Man Ke ini. Perbedaannya terlalu jauh. Singkirkan dia. Lu Ming melontarkan sebuah kalimat, lalu mengumpulkan seluruh kekuatan taktiknya, mengayunkan pedang besar, dan melancarkan banyak serangan dalam situasi berbahaya. Saat dangdang, Man Ke meraung dan mengayunkan pedang perunggunya untuk melawan Lu Ming. Setelah setiap serangan, Mung mundur dan gemetar. Setelah lebih dari selusin serangan, muncul retakan pada pedang perunggunya, yang siap meledak kapan saja. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan jelas bahwa ia telah terluka parah dalam pemboman yang terus-menerus. Karena Lu Ming mengendalikan seluruh kekuatan formasi melawan Man Ke, ia tidak memiliki banyak kekuatan untuk menghadapi barbar lainnya. Saat ini, barbar lain telah keluar dari jangkauan formasi. Mung, keluarlah, kami akan membantumu. Para barbar yang bergegas keluar meraung, dan mereka semua bergabung untuk bergerak dan menyerbu formasi, membuka jalan di belakang Man Ke. Jangan coba-coba pergi, matilah untukku. Lu Ming meneguk minuman dingin dan mengendalikan formasi itu dengan seluruh kekuatannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan menyilaukan. Ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi pedang raksasa di tangan Lu Ming, membuat pedang raksasa di tangannya semakin besar. Sua, pedang itu menebas Mung, membelahnya menjadi 2. Mung meraung dan menghunus pedang perunggu untuk melawan. Kapan? Mereka bertabrakan lagi, tetapi kali ini, pedang Mung bergetar hebat dan terus berdengung. Retakan demi retakan muncul di pedang, tersebar di seluruh tubuhnya. Kemudian, retakan itu pecah berkeping-keping. Teknik rahasia aslinya terpaksa membuat Man Ke batuk darah, dan lukanya semakin parah. Dengan bantuan kekuatan Lu Ming, ia mundur, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas ke lorong yang dibuka oleh orang-orang barbar lainnya untuk melarikan diri dari lindungan formasi itu. Bunuh! Lu Ming berteriak, bagaimana mungkin ia bisa membiarkan Mung lolos begitu saja. Begitu ia melambaikan tangannya, pedang raksasa di tangannya melesat keluar, bagaikan pelangi yang menyilaukan, dan menusuk Man Ke.
Kecepatannya terlalu tinggi, dan ia berhasil menyusul Manke dan menusuknya di punggung. Saat terdengar, pedang raksasa itu seakan menusuk baja, menimbulkan suara keras. Pelindung batu tubuh Mung langsung hancur, dan bahkan seluruh tubuhnya pun hancur berkeping-keping, daging dan tulangnya beterbangan tak beraturan. Mung tersandung dan hampir jatuh, tetapi sambil meraung, ia melawan, terus berlari ke depan, dan akhirnya berlari ke lorong. Dengan sekejap, ia melesat keluar dari jangkauan barisan dan mendarat di tangga. Begitu mendarat di tangga, Mung tersungkur dan jatuh, batuk darah dan napasnya tersengal-sengal. Mung, para barbar lainnya terkejut. Bakat Mung terlalu kuat untuk menyebabkan kecelakaan. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi para barbar. Aku baik-baik saja. Kalian lindungi Dharma untukku. Man Kelian memuntahkan beberapa suap darah. Tubuhnya menyusut ke ukuran normal. Kemudian ia mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mulai memurnikannya. Para barbar lainnya, dikelilingi oleh Mung. Sayang sekali kita tidak bisa membunuhnya seperti ini. Lu Ming diam-diam berkata bahwa itu disayangkan, tetapi di saat yang sama, ia sedikit ketakutan. Kekuatan Menke ini sungguh luar biasa. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, ia jelas lebih kuat dari Manji itu. Terlebih lagi, kultivasinya mencapai puncaknya, dan faktor kekuatan ilahi aslinya telah terbangun 4 kali. Selain itu, seni rahasia aslinya, tubuh Manshen, dan keterampilan serta rahasia magis lainnya, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Tanpa diduga, ia bergegas keluar dari pertempuran dan melarikan diri dari surga. Dengan kekuatan Lu Ming sendiri sekarang, dan Man Kebi, ada celah besar. Jika lawan lolos dari jangkauan formasi, Lu Ming tidak bisa membunuhnya. Nak, punya kemampuan bertarung. Seorang barbar memelototi Lu Ming dan meraung. Kau punya kemampuan untuk memasuki perang. Kata Lu Ming ringan, kalau kau tidak keluar, maukah kau? Kalau begitu kami akan tetap di sini dan tidak akan pernah membiarkanmu keluar. Seorang barbar berwajah kejam. Kalau kau suka menyimpannya, aku akan berlatih. Lu Ming tersenyum, lalu datang ke tebing, duduk bersila, diam-diam memahami, malas memperhatikan para barbar itu. Wajah para barbar itu pucat pasi, dan mereka ingin mencabik-cabik Lu Ming. Tapi membiarkan mereka menyerbu ke dalam formasi besar dan melawan Lu Ming, sungguh tidak berani. Mereka akhirnya lolos dari jangkauan formasi besar, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam jangkauan formasi besar. Cedera Mung sangat serius, bahkan dengan kondisi fisiknya, butuh sebulan penuh untuk pulih. Setelah pulih, ia menatap Lu Ming dengan dingin, niat membunuhnya begitu kuat hingga ekstrim. Terutama saat melihat Lu Ming berlatih di bawah tebing, ia sangat marah hingga muntah darah. Sayang sekali ketika ia keluar dari dataran, bahkan jika ia menatap tebing dengan tajam, ia tidak banyak berpengaruh. Sepertinya ia harus memanjat dataran untuk memahaminya. Bisakah kau memecahkan formasi ini? Tanya Mung kepada para barbar lainnya. Bulan ini, kami juga telah memeriksanya dengan saksama, tetapi formasi besar ini sangat tua, dan susunannya aneh dan misterius. Kami tidak bisa memecahkannya. Seorang barbar tua menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah itu dipecahkan? Panggil orang lain untuk melihat apakah itu bisa dipecahkan. Kata Mung, ia tidak rela membiarkannya pergi seperti ini. Pertama, ia ingin membunuh Lu Ming. Kedua, ia ingin mendapatkan tebing itu. Kemudian, beberapa barbar mengeluarkan simbol giok transmisi dan mulai mengirimkan suara. Bisakah kau mengirimkan suara itu? Pada saat ini, Lu Ming selesai berlatih dan berdiri di tanah, menatap Manke dan yang lainnya. Lalu bagaimana? Wah, kalau kau punya kemampuan berkomunikasi, biarkan beberapa temanmu datang menyelamatkanmu. Cibir Mung. Lu Ming mengabaikan Manke dan mengerutkan kening. Mengapa para barbar mengirimkan suara ke Lansang, tetapi tidak berhasil? Apakah Lansang dan yang lainnya terlalu jauh darinya? Atau terhalang oleh sesuatu? Lu Ming memikirkan banyak hal. Nak, jangan pikir kau bisa aman dengan satu formasi. Ketika master formasi barbarku datang, aku akan melihat bagaimana kau mati. Manke mencibir, dan pembunuhan itu sangat ganas. Kalau begitu aku akan menunggu. Lu Ming mengabaikan Manke dan pergi ke tebing untuk memahami. Sekarang, dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika formasi itu benar-benar rusak, dia bisa melawan. Beberapa hari kemudian, beberapa barbar datang ke sini. Kemudian, setiap hari, barbar datang ke sini, dan sebulan kemudian, ratusan barbar berkumpul di sini. Namun, para barbar ini belajar dengan saksama dan akhirnya menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam pertempuran ini. Melihat ini, Lu Ming merasa lega. Sepertinya para barbar tidak bisa menghancurkan formasi ini. Lagi pula, semua barbar ini adalah bawahan Raja Dewa, dan tak satu pun dari mereka pernah melihatnya. Tidak bisakah Raja Dewa masuk? Lu Ming tak bisa menahan diri untuk menebak. Selama periode ini, semua barbar yang ditemuinya berada di bawah Raja Dewa, dan tidak ada Raja Dewa. Menurut hukum, Lu Ming membunuh begitu banyak barbar. Para barbar itu sudah gila dan mengirim dewa untuk membunuh Lu Ming. Meskipun formasi ini misterius, kekuatannya terbatas. Jika ada Raja Dewa yang membunuhnya, Lu Ming mungkin sulit untuk melawannya. Namun hingga saat ini, belum ada Raja Barbar.
Lu Ming hampir bisa menyimpulkan bahwa Raja Dewa lawan benar-benar tidak bisa masuk. Aneh, para dewa juga dewa. Bagaimana mereka bisa masuk? Apakah dunia ini berhubungan dengan dewa primitif, dan para dewa berevolusi dari esensi darah puluhan dewa primitif yang berbeda, sehingga mereka bisa masuk? Lu Ming memikirkan para dewa, tak bisa menahan diri untuk menebak. Sialan, di luar formasi, Meng meraung dan menatap Lu Ming dengan penuh kebencian. Dia ingin menyerbu dan membunuh Lu Ming, tetapi dia tidak berani. Dia sangat cemas, begitu banyak orang barbar yang tidak dapat menghancurkan susunan terkutuk ini. Tidakkah kau ingin menghancurkan susunan ini? Ayo, aku akan menunggu. Menebak bahwa Raja Dewa yang lain tidak bisa masuk, Lu Ming bahkan lebih berani. Dia membuat sarkasme dari waktu ke waktu, dan membuat Manke dan orang-orang populer lainnya menatap Venus. Wah, jika kau memiliki kemampuan, kau bisa tetap di dalamnya dan tidak keluar seumur hidupmu. Teriak Meng, yah, bagaimanapun, aku di sini dan aku membuat kemajuan besar setiap hari. Senang rasanya bisa diam selama puluhan juta tahun. Lu Ming tersenyum tipis lalu melanjutkan latihannya. Krek, rahang Meng mengeras, sungguh menjengkelkan. Memang, menutup mata selama ratusan ribu tahun atau jutaan tahun bagi orang-orang di dunia ini bukanlah sekejap mata. Namun, Lu Ming terus berkembang setiap hari, dan mereka di sini hanya untuk menatap dan minum. Khususnya, Meng sulit diterima. Dia adalah pria yang tak tertandingi dan arogan. Dia sekarang berada di masa keemasannya. Dia telah berkembang pesat dan memiliki potensi tak terbatas. Jika dia menyia-nyiakan ratusan ribu tahun di sini, potensinya akan habis, yang akan berdampak besar pada pencapaiannya di masa depan. Namun, dia masih menunggu di sini. 5 tahun kemudian, mereka masih belum menghancurkan formasi, dan Lu Ming masih berlatih di sana. Ayo, ayo. Pada akhirnya, Meng meraung dan tidak bisa melanjutkan. Dia merasa bahwa dunia ini ada hubungannya dengan para dewa primitif. Mungkin ada peluang lain. Dia tidak bisa menunggu di sini. Setelah membunuh Lu Ming, akan ada peluang. Nak, biarkan kau hidup sebentar, dan tunggu aku. Cepat atau lambat, kau akan lebih buruk daripada mati. Dengan kata-kata kejam, ia menurunkan punggungnya dan pergi. Apakah kau akhirnya pergi? Lu Ming membuka matanya dan bergumam. Sebenarnya, mustahil baginya untuk berdiam di sini selama ratusan ribu tahun, karena jejak di tebing semakin dangkal seiring pemahamannya. Hingga saat ini, di matanya, jejak di tebing itu sangat dangkal, dan akan segera menghilang. Namun dalam 5 tahun terakhir, kemajuannya sungguh menakjubkan. Dalam 5 tahun terakhir, ada 3 jenis kekuatan suci, yang ia kembangkan untuk dibangkitkan 3 kali. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 7 jenis kekuatan suci, dan faktor kekuatan suci aslinya dibangkitkan 3 kali. Kecepatan ini sudah sangat menakjubkan. Pada awalnya, alasan mengapa kekuatan matahari mampu menembus dalam lebih dari 10 hari adalah karena kekuatan matahari telah mencapai puncak kebangkitan kedua. Hanya selangkah lagi dari terobosan, inspirasi pun meledak. Namun, 3 jenis kekuatan ilahi yang baru saja menerobos masih jauh dari 3 kebangkitan. Tentu saja, terobosannya tidak secepat itu. Sungguh menakjubkan bisa mencapai terobosan ini dalam 5 tahun. Perlu diketahui bahwa 3 kebangkitan adalah syarat yang diperlukan untuk menembus alam Raja Dewa. Tanpa 3 kebangkitan, sulit untuk menembus alam Raja Dewa. Banyak orang terjebak dalam 2 kebangkitan, menghabiskan 5 tahun bintang dengan sia-sia, dan sulit untuk terbangun 3 kali. 5 tahun untuk menembus 3 kebangkitan, yang akan membuat iri banyak orang. Kultivasi Lu Ming masih dalam 5 aspek Raja Dewa. Namun, dengan kebangkitan faktor kekuatan dewa aslinya, kekuatan tempurnya semakin kuat. Lekukan itu semakin dangkal, dan akan segera menghilang. Selanjutnya, aku akan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan pedang abadi. Pikir Lu Ming, kekuatan pedang bumi adalah salah satu terobosan dalam 5 tahun terakhir, yang telah mencapai 3 kali kebangkitan. Selain itu, Lu Ming merasa bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan pedang yang tak terbantahkan dan memiliki perasaan membangkitkan seni rahasia aslinya. Ini adalah semacam inspirasi yang tidak boleh dilewatkan. Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkannya sekaligus. Menutup matanya dan terus berlatih, Lu Ming memusatkan seluruh pikirannya pada kekuatan pedang abadi. 2 tahun kemudian, Kong, suara pedang bergema dari segala arah, dan cahaya pedang yang terang membubung dari langit, menembus awan dan mengaduk badai. Di atas kepala Lu Ming, sebilah pedang batu melayang pelan dan memancarkan aura pedang. Jurus rahasia asli, selesai. Lu Ming sangat gembira, meraih pedang batu di tangan kanannya, lalu sebuah nama muncul di benaknya. Pedang penghancur kekosongan. Ini adalah pedang batu, dan juga nama dari jurus rahasia asli. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming tiba-tiba menghunus pedangnya. Kekosongan bergetar bagai riak, seolah-olah akan dibelah oleh pedang. Pedang ini sangat kuat, layak untuk reputasinya. Mirip dengan pedang penghancur kekosongan milik keluarga Jin, tetapi kekuatannya tak tertandingi oleh pedang penghancur kekosongan milik keluarga Jin. Lu Ming tersenyum dan sangat puas. Inilah jurus keenamnya. Hatinya bergerak, pedang penghancur kekosongan menghilang, napas Lu Ming pun tenang. Pada saat yang sama,
ia menatap tebing, menunjukkan secerca penyesalan dan keengganan. Jejak di tebing menghilang sepenuhnya. Lu Ming terus berlatih. Benar saja, ia kehilangan perasaan itu. Sayang sekali ia tidak bisa berlatih tanpa henti. Kalau tidak, berapa banyak kemajuan yang akan ia capai setelah berlatih selama puluhan ribu tahun. Kemudian, sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, ia terlalu rakus. Dalam waktu sesingkat itu, ia seharusnya puas dengan kemajuan ini. Namun, Lu Ming tidak langsung pergi. Ia berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Para barbar itu baru saja pergi sebentar lagi. Siapa yang tahu apakah mereka benar-benar pergi? Jika mereka menyergap di sekitar, akan berbahaya bagi mereka untuk keluar. Jika ia menunggu lama, para barbar itu mau tidak mau akan pergi lebih dulu. Selain itu, bola itu masih mencerna pedang patah yang ditelannya. Lu Ming ingin menunggu sebentar. Ketika bola itu berevolusi, belum terlambat untuk pergi. Jika bola itu berevolusi sekali lagi, kultivasinya akan mencapai 9 tingkat Raja Dewa. Shen Wang Jiaoxiong, yang dikenal sebagai puncak Raja Dewa, jauh lebih unggul daripada kekuatan tempur setingkat bola itu. Jika ia mencapai puncaknya, bahkan jika Lu Ming dikepung oleh para barbar, bahkan jika ia dikalahkan, setidaknya ia bisa melarikan diri. Lu Ming memasuki kondisi kultivasi dan mengkonsolidasikan perolehannya selama bertahun-tahun. Terburu-buru, 10 tahun lagi telah berlalu. Hampir siap berangkat, bisik Lu Ming. Beberapa waktu lalu, bola itu akhirnya menyelesaikan evolusinya, dan kultivasinya telah meroket. Ia telah melangkah ke alam puncak Raja Dewa, yang telah memberi Lu Ming fondasi yang kuat. Melangkah keluar, Lu Ming meninggalkan flat, menuruni tangga hingga ke bawah. Tak lama kemudian, Lu Ming menuruni tangga dan melihat ke belakang. Awalnya, di antara pegunungan, terdapat sebuah pintu besar yang menjulang tinggi. Setelah bertahun-tahun, pintu besar itu menghilang. Pintu besar, halus, kemana arahnya? Gumam Lu Ming penasaran, lalu menjelajahi pegunungan, mencari cara lain untuk mendaki. Sayangnya, tidak ada jalan keluar selain tangga di depan, dan ada lapisan kekuatan misterius yang menghalangi Lu Ming. Bahkan jika ia terbang, sulit untuk masuk jauh ke dalam pegunungan. Lu Ming harus menyerah dan pergi dari sini, lalu pergi ke arah yang berlawanan dengan pegunungan. Namun, Lu Ming terkepung sebelum ia terbang jauh. Di ketinggian, serangkaian sosok terbang turun dan mengepung Lu Ming di tengah. Barbar, mata Lu Ming menyipit, memancarkan cahaya dingin. Orang-orang ini, tentu saja, adalah orang barbar. Ada sekitar 30 orang, hampir semuanya pria parubaya dan orang barbar tua. Wah, akhirnya kau keluar juga. Kali ini, mari kita lihat kemana kau lari. Seorang barbar tua yang garang. Dan Mung, dia tidak di sini, tanya Lu Ming dengan tenang. Orang barbar, dia paling takut pada Mung tidak ada di sini, dia menguasai bola, orang lain tidak mengancam. Kau tidak butuh Mung untuk membunuhmu. Mung sudah pergi, kami bisa mengurusmu. Seorang barbar meneguk minuman dingin. Benarkah? Lu Ming menunjukkan senyum dingin. Mung tampaknya tak sabar untuk membawa orang-orang pergi, tetapi ia enggan pergi, meninggalkan beberapa orang di sini untuk mengepung Lu Ming. Kalau begitu, tinggalkan orang-orang ini. Bunuh. Lu Ming tiba-tiba meneguk minumannya dan memimpin serangan. Senjata sihir supernya diayunkan dan menembakkan serangkaian tombak, membunuh beberapa barbar. Namun, para barbar yang telah bersiap itu meraung dan melancarkan serangan beruntun, menangkis tombak Lu Ming. Para barbar ini memiliki kekuatan tempur yang hebat. Hampir semuanya berada di puncak alam Raja Dewa. Ada 8 barbar tua yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli sebanyak 3 kali. Mereka tahu bahwa kekuatan Lu Ming tidak lemah, dan memiliki kehidupan logam, sehingga mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Lu Ming. Wah, kami banyak sekali, kau harus mati kali ini. Seorang barbar tua mencibir, wajahnya garang. Raungan, lebih dari 30 orang barbar, yang semuanya adalah dewa tertinggi, menghembuskan napas ke langit dan mengguncang kehampaan, membentuk kekuatan yang dahsyat dan menindas. Mereka ingin membunuh Lu Ming sekaligus. Kemudian, lebih dari 30 serangan datang ke arah Lu Ming. Begitu banyak orang kuat meletus bersamaan, selama berada di kerajaan ilahi, sekuat apapun, ia akan hancur berkeping-keping. Bola, jantung Lu Ming berdetak kencang, dan bola itu dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi sepotong baju besi, menyelimuti Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengenali suatu arah, bergegas ke arah itu dan melesat keluar. Satu persatu petir besar, di sepanjang tombak sihir, melesat maju, bertabrakan dengan serangan di sisi ini dan meledak dengan dahsyat. Serangan di sisi ini sepenuhnya diblokir, tetapi serangan di belakang dan di kedua sisi tidak diblokir, dan mereka meraung menuju daratan. Tubuh roh kuno, pikiran Lu Ming bergerak dan tubuhnya membengkak dengan cepat, memperlihatkan dewa baju besi biru kuno. Kemudian, tubuh Lu Ming memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan berbagai trik sulap ditampilkan. Rantai es, 9 baju zirah emas merah, tubuh iblis. Semuanya adalah rahasia yang berkaitan dengan pertahanan. Ketika seni rahasia ini digunakan, semua serangan jatuh pada Lu Ming. Lebih dari 20 serangan dilancarkan oleh Raja Dewa. Setiap serangan dapat meledakkan sebuah planet. Sungguh mengerikan bahwa begitu banyak serangan jatuh pada satu orang.
Tubuh Luming bergetar hebat, dan pertahanan di sekitarnya, seperti rantai es dan 9 baju zirah emas merah, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dia tersandung, hampir terhempas, dan akhirnya memuntahkan darah dari mulutnya. Namun, pada akhirnya, darah itu diblok olehnya. Dengan kekuatan pertahanan bola, serta pertahanannya sendiri, ia telah menangkis begitu banyak serangan. Bunuh. Kemudian, Luming melancarkan serangan balik. Dengan lambaian senjatanya, rentetan senjata yang panjang menyapu ke arah lawan. Pada saat yang sama, tubuh Luming memancarkan segala macam kecemerlangan yang menyilaukan. Gerbang Dewa, Matahari-Matahari, Bulan Taiyin, Pedang Penghancur Kekosongan, dan Tanduk Naga Primordial. Keenam jenis seni rahasia asli telah muncul, dan mereka akan membunuh para barbar di depan. Pada saat yang sama, bola itu sangat kuat, menyemburkan selusin petir raksasa, menuju ke arah lebih dari selusin barbar. Kecepatan kilat bola itu luar biasa, dan yang terakhir datang lebih dulu, membombardir lebih dari selusin barbar. Dengan kekuatan bola saat ini, kekuatan petir yang meledak terlalu kuat, dan Dewa Puncak biasa tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika tersebar ke lebih dari 10 saluran, kekuatannya luar biasa. Lebih dari 10 orang barbar itu tersambar petir, dan tubuh mereka gemetar hebat dan mati rasa sepenuhnya. Kemudian, serangan Luming jatuh. Sentuh, sentuh. Ada 6 orang barbar kuat yang tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Ini belum berakhir. Kemudian, begitu Luming bergegas melewatinya, pakaian perangnya, yang terbuat dari bola, menggeliat dan muncul. 7 pedang melesat keluar seperti kilat, membunuh 7 orang barbar yang mati rasa oleh petir. Puff, cahaya darah muncul, dan kepala 7 orang barbar itu terpenggal dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, Luming dan bola bersama-sama membunuh 13 orang barbar yang kuat. Tentu saja, tidak ada orang barbar tua yang telah terbangun 3 kali. Orang barbar tidak mudah dibunuh. Kita harus menyelesaikan masalah yang mudah terlebih dahulu. Sialan, bunuh dia. Sisa orang barbar sangat marah dan menyerang lagi. Namun, lebih dari selusin orang telah terbunuh berturut-turut, dan pengepungan telah dipatahkan. Luming tidak akan berdiri dengan bodoh dan dipukuli. Dia menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari dan menghindari serangan dalam sekejap. Bola, orang-orang tua itu, berikan padaku. Luming mengeluarkan suara dengan sebuah bola. Berikan padaku. Bola itu merespons, melesat keluar, dan berubah menjadi bola logam raksasa. Dari kedua sisi tubuhnya, muncul 2 pedang raksasa, dengan kilat menyambarnya, lalu melesat menuju para barbar tua. Di sisi lain, Luming menerjang para dewa puncak biasa itu. Tubuh Luming dipenuhi cahaya menyilaukan, dan 11 jenis kekuatan dewa meletus dengan sekuat tenaga, membuat Luming dipenuhi warna kacau dan 6 jenis seni rahasia asli, yang tersebar di seluruh dunia dan sedang menghadapi beberapa barbar. Di bawah serangan terus-menerus dari beberapa misteri asli, tubuh kedua barbar itu meledak dan langsung jatuh. Selama periode ini, meskipun pencapaian Luming belum meningkat, kekuatan tempurnya semakin kuat, dan semakin mudah untuk membunuh para dewa puncak biasa. Setelah membunuh 2 barbar, Luming terus membunuh yang lain. Binatang kecil, cari kematian. Seorang barbar tua meraung dan ingin membunuh Luming. Patua, lawanmu adalah aku. Bola itu mengeluarkan suara lembut, dan tubuhnya yang bulat menggeliat, mengeluarkan sebilah pedang. Semua pedang itu beterbangan bersama kilat. Salah satu pedang melesat ke arah barbarian tua yang ingin membunuh Luming. Para barbarian tua terkejut dan tak berani gegabah. Pedang itu vertikal dan horizontal, dan kilat serta guntur bergemuruh. Dengan kekuatannya sendiri, bola itu akan menyelimuti 8 barbarian tua di bawah serangannya, dan mereka akan berada di atas angin. 8 barbarian tua tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi Luming. Tanpa 3 kebangkitan Raja Dewa Puncak lainnya bukanlah lawan Luming. Kekuatan ilahi Luming tak terbatas, dan ia mengendalikan 6 jenis seni rahasia asli, dan terus-menerus melancarkan serangan. Para barbarian tua itu seringkali dapat menangkis 1 jenis seni rahasia asli, tetapi mereka tidak dapat menangkis 2 jenis seni rahasia asli. Di bawah bombardir beberapa jenis seni rahasia asli, mereka dapat membunuh seorang barbarian tua. Tak lama kemudian, beberapa barbar lainnya jatuh di tangan Luming, membuat para barbar lainnya panik. Mereka berkumpul dan tak berani bubar. Mereka berkumpul dan terus menyerang Luming untuk menangkis serangannya. Namun, di sisi lain, pertempuran antara bola dan 8 lelaki tua itu telah berubah. Saat ini, bentuk bola berubah dengan cepat, berubah menjadi pedang. Pedang perang ini sangat aneh. Ujung pedangnya sangat padat, tetapi gagangnya ilusi dan tersusun dari energi. Luming mendapati ujung pedang itu sangat mirip dengan pedang patah yang sebelumnya dilahap bola. Fiuh, setelah bola berubah menjadi pedang, pedang itu bergerak, berubah menjadi cahaya pedang, dan lenyap dalam sekejap. Saat berikutnya, seorang barbar tua meraung dan jatuh kembali dengan marah. Tetapi sebelum dia mundur jauh, tubuhnya menjadi kaku dan berdiri diam. Kemudian, ada noda darah di alisnya, dan darah itu terus-menerus mengalir keluar. Dengan bau busuk, seluruh barbar tua itu berubah menjadi 2 dan jatuh langsung. Namun, kapal perang yang diubah oleh bola itu muncul di belakang barbar tua itu tanpa henti. Dalam sekejap,
mereka membunuh barbar tua berikutnya. Cepat, terlalu cepat. Kapal perang yang diubah oleh bola itu mencapai titik ekstrim. Bahkan Luming agak sulit untuk menangkap lintasannya. Ah, barbar tua itu terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis pedang bola itu. Namun, ketika kapal perang dan pedang itu bertabrakan, Tomahawk langsung hancur dan meledak, sementara pedang itu terus berkelebat. Barbar tua ini melangkah mengikuti jejak langkah barbar tua itu, dan terbelah menjadi dua bagian lalu jatuh di tempat. Dalam sekejap, ia membunuh dua barbar tua yang kuat, yang membuat barbar lainnya menggigil. Mundur, mundur, barbar tua lainnya meraung dan terbang ke berbagai arah. Bola itu terlalu mengerikan, dan kekuatan Luming di luar dugaan mereka. Jika terus seperti ini, mereka akan mati dan harus melarikan diri. Melihat barbar tua itu melarikan diri, para dewa tingkat atas biasa itu memberikan serangan penuh dan mendorong Luming mundur. Kemudian mereka juga melesat dengan kecepatan tinggi dan terbang maju untuk menyelamatkan diri. Cok, suara bola terdengar, dan pedangnya, yang telah ia ubah, menebas ke bawah melawan kekuatan kehampaan dan menuju barbar tua itu. Cahaya pedang yang cemerlang langsung memotong kepala barbar tua itu. Barbar tua itu mengeluarkan sebuah raungan putus asa. Meskipun ia berjuang sekuat tenaga, ia ditakdirkan untuk dibunuh oleh cahaya pedang. Setelah penundaan yang begitu lama, para barbar lainnya telah pergi jauh. Namun, bola itu tidak berniat melakukannya. Pedang itu melesat dan mengejar barbar tua lainnya. Setelah beberapa tarikan napas, terdengar raungan putus asa dari arah itu, tetapi sesaat kemudian, raungan itu menghilang. Tak lama kemudian, cahaya pedang menyala, dan pedang yang diubah oleh bola itu muncul di depan Luming, lalu menggeliat dan berubah menjadi bola lagi. Sayang sekali yang lain kabur. Gumam bola itu, sayang sekali, ini sudah sangat bagus, kata Luming sambil tersenyum. Lebih dari 30 orang datang ke sisi lain, dan lebih dari setengahnya tinggal di sini selamanya. Dan kerugiannya sangat besar. Lagi pula, jumlah mereka terlalu sedikit. Hanya ada 2, tidak realistis untuk menyimpan semuanya. Sungguh menakjubkan memiliki rekor seperti itu. Bolt, pedang yang kau gunakan sangat mirip dengan pedang patah sebelumnya. Tanya Luming. Ya, aku mencerna pedang itu dan mendapatkan kemampuannya. Aku bisa memainkan sebagian kekuatannya. Fairway, kau masih memiliki fungsi ini. Seru Luming, fungsi ini juga terlalu bertentangan dengan langit. Aku sudah memilikinya, tapi yang kau berikan padaku sebelumnya hanyalah besi tua, atau beberapa material logam. Tentu saja, aku tidak punya kemampuan khusus. Bol meremehkan. Luming tersenyum canggung. Memang, yang biasa ia berikan pada bola itu adalah material pemurnian logam atau pecahan artefak. Paling-paling, ia memberikan beberapa artefak. Namun, tidak ada kemampuan khusus pada benda-benda ini. Bahkan jika alat sihir itu tidak sekuat bola itu sendiri. Luming memikirkan petir pada bola itu, yaitu, menelan gerbang perunggu dunia dewa kuno. Cobalah mencari harta karun yang luar biasa untuk kau makan di masa depan. Kata Luming sambil tersenyum, lalu sosoknya melesat dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan yang ditinggalkan para barbar. Setelah selesai, Luming pergi dari sini. Ia tidak punya tujuan, dan ia terbang tanpa tujuan. Di tempat ini, kecepatan terbangnya sangat terhambat, sehingga kecepatannya tidak terlalu cepat. Ia telah terbang selama lebih dari 10 hari, dan tempat ini akhirnya berubah. Di hadapanku, aku mulai berubah menjadi padang rumput yang dinamis dan tak berujung, rumput hijau beterbangan tertiup angin. Banyak hewan liar berlarian di padang rumput, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk mengancam Luming.